Pada soal kali ini ditanyakan dengan cara apa bakteri dimanfaatkan untuk pembuatan insulin. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu memahami mengenai teknik-teknik yang dilakukan untuk melakukan rekayasa genetika. Terdapat 3, yaitu yang pertama dengan transplantasi gen, kemudian transplantasi inti sel, serta fusi sel atau hibridoma. Nah, namun di sini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai teknik transplantasi gen atau yang disebut sebagai teknologi plasmid. Nah, pada teknik ini akan dilakukan rekayasa genetika dengan menggunakan plasmid sebagai vektor atau pembawa DNA. Nah, kemudian arti dari plasmid itu sendiri, jadi plasmid itu merupakan sebuah DNA non-kromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan dapat ditemukan pada sel hidup. Nah, jadi sel hidup yang dimaksud salah satunya adalah sel pada bakteri. Nah, salah satu rekayasa genetika dengan transplantasi gen menggunakan bakteri ini, contohnya adalah pada produksi insulin. Pada proses ini, insulin akan diproduksi dengan cara rekombinasi DNA. Pada proses rekombinasi DNA ini akan dilakukan yang pertama adalah pemotongan DNA yang dilakukan dengan bantuan enzim yang disebut sebagai enzim gunting biologi yang bernama enzim endonuklease. Kemudian selanjutnya adalah penyambungan DNA. Penyambungan DNA ini dilakukan dengan bantuan enzim yang bernama enzim DNA ligase. Nah, kemudian DNA tersebut akan bereplikasi melalui bakteri yang kemudian nanti menghasilkan insulin. Nah, jadi di sini kita sudah dapat menemukan jawabannya. Jadi dengan cara apa atau dengan teknik apa bakteri dimanfaatkan untuk pembuatan insulin? Jadi bakteri dimanfaatkan untuk pembuatan insulin dengan cara rekombinasi DNA atau eh, kita sebut saja sebagai rekombinasi. Nah, pada soal ini rekombinasi berada pada opsi D, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.